Tidak akan mungkin cahaya itu masuk ke dalam hati yang ada kotorannya kan. Lalu ketika ada musik mereka menutup telinga mereka. Geletik biasa dah datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ini podcast ketiga kita, yaitu tentang podcast belajar ya. Bagaimana kita melihat sisi dari seorang pelajar, dan request banyak akhwat. Sebenarnya request banyak akhwat. Request akhwat atau siswi-siswi mantugas. Katanya Ustaz Bang Jihad. Karena sosok Jihad kau berbeda. Sosok Jihad kau dari kelas 1 lah Jihad. Kau serius kau? Dari kelas 1 Jihad kau dikagumi oleh bahkan kakak kelasnya kagum gitu. Kadang-kadang ni bangga lah Jihad tu awak mental di rumah. Ada tak cerita Jihad? Belum masa? Enggak ada ya. Waktu itu saya disitu kan Jihad tu awak mental di rumah karena ada kekaguman. Dan hebatnya Jihad itu inyo tidak terbawa di situ lah. Inyo tidak terbawa ketika dia dikagumi oleh orang lain. Tahu tak Jihad kalau Jihad tu dikagumi akhwat? Kalau Ustaz Enggak tahu Ustaz. Maksudnya tu awak tu tidak pernah, mungkin kalau menurut orang lain kan ajak tampil misalnya, atau misalnya ikut itu kan, sedangkan kan awak apa nanya kan? Nggak ada. Perengkan nggak ada leh. Nggak tampil kok ada mana nggak tampil mana kan? Tiba adik kagum orang sampai kelas 1 kini enggak kelas 2 kagumnya dia Bang Jihad. Kayak mencari artis Korea padahal nggak pakai putihannya kan? Karena wibawa sebetulnya. Ada pancaran aura Jihad tu aja. Nggak tahu kan? Kalau kini tahu berapa perasaan kan? Sedih Ustaz. Boleh sedih. Orang tu kalau memang sekiranya kalian kalau memang sekiranya mengagumi jangan kagumi Jihad. Kagumi juga. Salah kalau misalnya seseorang tu mengagumi sosok Jihad tu. Mungkin orang tahunya tu cerita orang lain aja kan, cerita turun temurun kan, Jihad tu yang itu. Padahal kan aslinya kan, orang tak tahu aslinya kan, orang tak tahu aslinya. Baca supaya orang tahu asli dia. Tu nikah lah, kan lah macam itu kan. Tapi tidak asik, karena ujian kan. Ketika dikagumi perempuan itu mungkin bagi orang yang tidak menjaga keimanannya, ketika dikagumi oleh perempuan itu merasa bangga, sehingga ketika merasa disukai oleh perempuan itu terbawa harus ke situ kan, terbawa ini suka lupa laki-laki itu bangga kan, laki-laki itu terus akhirnya mereka jatuh ke pacaran. Tapi Jihad enggak. Selama iman pernah pacaran? Enggak ya? Alhamdulillah. Karena tidak terjatuh ke situ, alhamdulillah. Jihadil Gustiranda, dia jurusan agama. Di jurusan agama itu dia juara berapa kemarin ya? Kemarin juara 2. Dan kelas 1 juara 1. Kelas 1 juara 1. Apa beda cara belajar Jihad kelas 1 dengan kelas 2, kelas 3? Kalau menurut dia mungkin karena waktu kelas 1 kan tetap muka kan, full muka. Jadi istilahnya kalau nak aktif itu di kelas tuh ya bisa kan, sering tampil. Kalau di kelas aktif ya. Tapi semenjak daring kelas 2 kan
pembelajaran di rumah akhirnya tugas banyak numpuk jarang di kerajaan. Mencari HP dah dulu. Oh ya HP nggak ada. Kok HP ya baru baru kelas 3 start. Kok serius start? Kok HP ku sengaja di Bali untuk belajar. Tapi lain nggak melenceng ya? Lain nggak? Alhamdulillah. Itu susah. Kalau Ustaz nggak bisa saja. Jihad kau termasuk yang alhamdulillah istiqomah. Ustaz pun sebenarnya kagum dengan keistiqomahan kau. Sebenarnya kan cari luar. Orang tu bisa melihat luar kan. Kalau dicari dalam, jauh Ustaz pun mungkin yang ada orang ngecek, oh dia Ustaz. Kalau orang mencari diri awak sebenarnya tentu banyak apa. Tapi ketika melihat secara zahir, udah. Karena kagumnya itu karena istiqomahnya. Karena istiqomah. Maksudnya Ustaz dulu kalau Ustaz di SMA ketika di Mantu, ketika ada orang kagum, Ustaz terbawa gitu. Ustaz terbawa ketika ada yang kagum, Ustaz terbawa akhirnya sakit kepedulian. Alhamdulillah lah, astagfirullah. Penyesalan sedangkan tapi taklah itu keadaan. Makanya ketika dikagumi orang tu ujian lah. Laki-laki ketika antum dikagumi oleh perempuan, hati-hati, itu berbahaya juga. Yang awalnya engkau adalah orang baik, ngapal Quran, apalagi di masa-masa SMA ketika kita dikagumi oleh perempuan, lalu kita terbawa ke situ, dah jatuh. Karena masa SMA aku memang agak berbahaya kalau kita tidak pandai mencari kawan. Hafalan kini dah masuk berapa? Hafalan alhamdulillah Dah masuk. Belum. Masih di luar. Baru masuk. Baru kemarin. Baru patang. Jihadnya pemalu. Kalian selesai jihad. Kelas 1 masuk Tasiko berapa lah? Mulai dari berapa ngapal dulu? Waktu itu Tafiz betul Ustaz. Awal mana mungkin? Dari apa? Juz 1. Dari juz 1 Bang. Iya, dari juz 1 Al-Baqarah. Kelas 1 selesai juz 1 juz Belum. Enggak selesai kok. Terus kan kalau setelah sebenarnya untuk ngapal Quran kau perlu harus dulu. Ketika itu Ustaz Kemali kan. Ustaz Kemali datang cek lagi pandemi ya. Pandemi lalu karena kan ngafal kau harus ada guru. Tidak bisa ngafal kalau tidak ada guru. Bukan tidak akan pernah bisa ngafal kalau tidak ada guru gitu. Satu lagi harus ada lingkungan ngafal Quran. Kalau kini sama di mana ngafal? Kalau kini itu Ustaz kebetulan di dekat rumah ada rumah tahfiz. Rumah tahfiz di Bayang. Rumah tahfiz ya? Rumah tahfiz Ibnu Abbas nih. Oh ya, Ibnu Abbas tuh sampai kawan-kawan. Iya. Siapa guru? Gurunya alumni dari Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab di Jambi. Oh ya, juz 3. Hafiz 3 juz. Hafiz 3 juz. Ayo itu. Sama banyak kawan. Enggak jual Ustaz. Siap-siap. Anak. Ya kawan-kawan lah yang ada itu lah. Yang bertempat paham kan, yang sebelumnya ikut yo semua start dulu waktu kelas 1 kan. Oh iya, Fadil. Nah, tunggu sebentar. Angin. Karena patang ada kipas angin. Buka. Yang jihad rasakan kesulitan dalam hafal Quran. Kalau kesulitan tentunya melawan keinginan itu untuk melakukan sesuatu yang dilakukan orang banyak. Ya. Awak paham tak? Maksudnya. Saya tahu kan, sama-sama tahu bahasanya kalau anak muda kan misalkan di kafe, misalkan sore pergi pantai, atau ke malam minggu lah, sama pacar semua macam. Nah kalau awak yang itu kalau yang ingin Quran tuh kadang-kadang kan adalah perasaan iri kan, pengen jadi orang kok orang sampai main-main pantai kafe kan, kan awak rumah kan. Jadi karena memang fokus ngafal Quran. Iya. Itu pun ala murid itu mana Ustaz udah berusaha untuk menghindari itu.
Halu dia ya karena ngafal Quran itu susah susah ngafal Quran. Memang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Quran itu mudah dihafal. Namun yang susah itu adalah apa? Yang menghafal itu mudah sebenarnya. Menghafal itu mudah. Namun yang susah itu menjaga diri supaya bisa ngafal. Iya itu. Menjaga diri supaya bisa ngafal. Dan itu tidak sembarangan. Bisa nyawa ngafal Quran. Ustaz terasa, Ustaz kan mantan penghafal Quran. Masya Allah, Nauzubillah itu kan mantan. Kan Ustaz pernah ngafal Quran juga kan. Ustaz juga pernah ngafal Quran. Sekarang masih alhamdulillah. Karena belum selesai ngafal Quran. Ngafal Quran itu susah banget. Berdosa seketik saja itu berpengaruh. Itu Ustaz, kisahnya Imam Syafi'i Ustaz. Iya, Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i ketika apa? Pergi ke pasar, Pergi ke pasar, lihat nggak sengaja tuh lihat betis wanita. Iya, tidak sengaja melihat betis wanita, lalu hafalannya kacau. Begitu susahnya hafal Quran itu. Karena dikatakan oleh gurunya apa? Kata gurunya? Kalau nggak salah kata gurunya itu Al-Quran itu adalah cahaya. Nggak mungkin cahaya itu menyatu dengan maksiat. Ya, tidak akan mungkin cahaya itu masuk ke dalam hati yang ada kotorannya kan. Walaupun itu tidak sengaja. Jadi bagi bapak-bapak yang tidak ngerti ngafal Quran, maksudnya yang berkomentar tentang kok ngafal Quran itu lebih, karena patang ada kasus kan, kasus viral itu, yang viral, kasus viral. Ketika ada santri yang ngafal Quran, lalu ia berada di antrian vaksin.